Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channelnya Berkah Dapur Bunda, mini vlognya Bunda Deni. Nah teman-teman, aktivitasku hari ini aku mau bercerita tentang aktivitasku berbelanja. Kemudian pulang ke rumah nanti aku mau masak beberapa masakan. Ada tumis sawi putih, kemudian aku mau masak oseng ati ampla yang dikecapin sama sayur bobor ya teman-teman. Ikuti kegiatan aku hari ini ya. Ini aku lagi belanja teman-teman dan luar biasa rame, antri sampai mau ngambil barang ini itu tuh uyel-uyelan. Akhirnya aku ambil beberapa item yang masih bisa satu untuk aku ambil. Alhamdulillah beberapa sudah bisa kebeli, namun beberapa belum sempat aku beli. Nah ini aku sudah sampai rumah ya teman-teman. Kalau sudah sampai rumah kayak gini harus segera satset karena harus bersih-bersih rumah, harus segera nyiapin makan anak, belum jemput anak ngaji, belum jemput anak yang kecil gitu ya, jadi harus serba satset. Nah ini aku sampai rumah langsung aku ambil beberapa sayuran. Aku ini mau masak tumis sawi. Ini aku mau rebus dulu ya teman-teman. Untuk oseng ati ampela yang dikecapin itu aku mau rebus dulu ati ampela yang masih beku gitu ya. Nah kemudian ini aku prepare untuk masak sawi putih ya teman-teman semuanya. Itu mau aku masak jadi tumis sawi putih, kayak semacam cas sawi putih seperti itu. Nah ini aku lagi kupas-kupas bawang putihnya ya teman-teman, karena nanti bumbunya itu aku pakainya bawang putih geprek sama cabai, udah gitu aja. Untuk sawi putihnya yang ditumis itu aku kasih temen biar berwarna-warni. Itu aku pakai 1 buah wortel, kemudian aku nanti pakai telur, aku pakai ini ya loncang, kemudian aku pakai 1 biji sosis. Ini aku sudah mulai potong-potong untuk daun loncangnya ya teman-teman. Aku potongnya itu agak besar biar nanti pas aku aduk-aduk dia itu enggak menciur dan enggak hancur. Terus ini aku mulai potong-potong wortelnya, aku potong-potong agak besar juga, miring-miring. Itu nanti buat tambah cantik dan enak masakannya, warna-warni. Ini aku pakai sosis yang rasa sapi ya teman-teman semua. Aku cukup pakai 1 biji aja. Kalau teman-teman semua di rumah punya aneka macam sosis rasa lain boleh dipakai. Kalau punya bakso-bakso juga boleh banget dicampurkan ke dalam tumisan ini. Tapi aku punyanya cuma sosis, jadi ini aku pakai sosis. Nah kemudian ini aku potong cabai-cabainya. Aku pakainya cabai merah sama cabai hijau ya teman-teman, tapi teman-teman sesuai selera. Kalau mau pedas boleh ditambahkan cabai setan juga kok. Aku sudah mulai potong-potong untuk sawi putihnya ya teman-teman. Ini aku potong agak besar karena sawi putih itu cepet banget layu. Kalau dipotongnya kecil-kecil nanti nggak kelihatan cantik. Nah ini aku sudah mulai geprek. Aku gepreknya itu 4 siung bawang putih aja ya teman-teman. Untuk tumisan itu aku sudah siap semuanya. Sekarang aku orak-arik telurnya terlebih dahulu. Kalau sudah matang aku masukkan cabenya. Nah itu aku orak-arik, cabai masuk, kemudian aku masukkan bawang putih yang aku geprek dan aku cincang. Kemudian aku masukkan sosisnya. Dan 1 sayuran yang agak keras itu adalah wortel, jadi aku masukkan terlebih dahulu wortel. Kalau semuanya sudah masuk itu aku arak-arik lagi, aku aduk-aduk ya teman-teman. Kemudian aku kasih sedikit air, fungsinya itu untuk mematangkan wortel gitu, tapi nggak perlu banyak-banyak sih teman-teman, karena memang aku nggak begitu suka juga kalau wortelnya itu terlalu empuk, nanti nggak ada rasa crunchy-crunchy-nya, nggak kerasa manis dari wortel. Nah itu sekarang aku masukkan sawi putihnya ya teman-teman. Kemudian aku aduk-aduk, tambahkan sedikit saja airnya, karena kalau terlalu banyak nanti bikin cepet layu banget. Jadi sedikit aja biar ada rasa crunchy-crunchy-nya, jadi masih ada rasa manis-manis dari sawi putih juga. Itu tadi aku pakainya bumbunya adalah saus tiram, kemudian ada kaldu jamur, sama aku kasih kecap ikan. Kecap ikan itu bikin gurih juga kok teman-teman kalau bikin tumisan seperti ini. Nah sudah matang ya teman-teman. Itu warnanya cantik, ada merah, ada orange gitu ya teman-teman, dan rasanya enak. Ini juga rasanya pedes-pedes, manis, gurih, pas gitu. Aku suka banget sama tumis seperti ini. Nah selanjutnya teman-teman, kalau ini teman-teman yang
mengikuti video-video aku pasti sering banget lihat video aku yang satu ini. Untuk masakannya adalah tumis ati ampela yang dikecapin. Itu memang salah satu makanan request anak aku. Jadi kalau aku sering up video ini, teman-teman jangan bosan ya, itu memang salah satu masakan aku. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, karena anak aku kalau mau request apa aku turutin, karena itu membuat anak aku mau makan jauh lebih banyak. Nah, untuk cara masaknya teman-teman, bumbunya cuman bawang merah sama bawang putih yang aku tumis. Kemudian kalau sudah layu aku masukkan ati ampela yang tadi sudah aku rebus. Kemudian aku kasih garam sama kaldu jamur sama kecap. Aku kasih air lagi. Kalau sudah mulai menyusut airnya, kelihatan bumbu sudah meresap, sudah selesai matang. Cepet banget ya teman-teman. Kalau emak-emak itu memang masak pertumisan, tumis menumis itu cepet banget, karena cukup ditumis-tumis, kasih air, selesai matang gitu. Apalagi untuk yang ngejar waktu seperti ini, masakan tumisan itu relatif bisa cepet gitu ngejarnya. Nah, selanjutnya ini aku mau goreng lele ya teman-teman. Lele itu aku pakainya bumbu itu bawang putih, ketumbar, kemudian kunyit, aku kasih garam sama ini ya micin sedikit gitu. Kalau aku memang bikinnya bumbunya itu fresh seperti itu teman-teman. Walaupun aku food prep, tapi untuk ikan itu nggak aku bumbuin terlebih dahulu, karena pernah itu rasanya meresap gitu ya, jadi asin banget karena aku agak kurang suka. Jadi aku nyimpennya itu belum ada bumbunya. Kemudian pas mau aku masak malam itu aku turunin dulu dari freezer, kemudian pas mau masak itu aku bikinin bumbu baru. Nah, selanjutnya teman-teman, ini aku mau bikin sambal terasi ya teman-teman. Kalau sambal terasi itu ya cuman bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit sama cabai merah. Nah, lupa aku belum sapa teman-teman semuanya yang menyaksikan video aku. Aku doain teman-teman diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan menjadi pribadi yang semakin pandai bersyukur. Amin. Dan teman-teman yang barangkali baru menyaksikan video aku, jangan lupa ya diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, biar nanti kita bisa belajar bareng tentang masak memasak, bisa sharing bareng tentang kegiatan keseharian masing-masing. Nah, lanjut ya teman-teman, ini aku mau masak sayur bobor. Tadi sudah aku rebus untuk wortel sama ceme ya kalau di tempat aku itu, atau kalau bahasanya itu gambas gitu ya teman-teman. Itu untuk bumbu sayur bobornya aku pakainya itu bawang merah, bawang putih, kemudian ada ketumbar sama kencur. Nah, untuk bayam itu masuknya terakhir teman-teman. Bayam sama santan itu masuknya terakhir. Jadi yang aku masukin itu adalah gambas sama wortel dulu aku rebus, kemudian bumbunya itu masuk dulu. Kalau bumbu sudah masuk, kemudian disusul bayam sama santan, aku kasih garam sama sedikit kaldu. Nah, kenapa bayamnya itu di akhir? Itu kalau aku belajar dari penjual-penjual sayur di dekat rumah, itu biar kuahnya warnanya nggak hijau. Jadi bayam atau sayur hijau yang lainnya, dedaunan itu masuknya di akhir kalau mau dibikin sayuran berkuah gitu ya teman-teman, biar warna sayurnya itu tetap cantik gitu. Nah, ini sudah selesai aku ngerebus untuk sambelnya ya. Tadi sudah aku ulek, aku kasih sama terasi yang aku bakar. Ini yang spesial nih teman-teman, ini kara goreng, ini yang ngasih saudara aku. Jadi kara goreng itu nasi yang ini ya dijemur sampai kering, kemudian aku goreng, nanti aku kasih sedikit royco, enak banget. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.